Sekitar 1 tahun yang lalu, aku sempat membuat video ini untuk menjelaskan tentang pasar modal. Tapi belakangan aku mulai sadar kalau journey investasi masing-masing orang itu beda-beda, Pak. Ada yang baru mulai, ada yang udah expert. Jadi kayaknya akan nggak relevan kalau ujuk-ujuk aku bahas soal satu instrumen investasi aja. Nah, oleh sebab itu, yuk kita bahas dan diskusi tentang investasi mulai dari dasarnya. Tahun 2020 bisa dibilang sebagai masa awal di mana COVID-19 menjadi penyebab krisis ekonomi yang kita rasakan. Tapi di saat yang sama, aktivitas investasi itu justru meningkat, Pak. Bursa Efek Indonesia atau BI mencatatkan ada pertumbuhan sekitar 48,82% pada pencatatan SID pada aktivitas investasi. Hal itu juga bisa kelihatan dari tren pencarian instrumen investasi masyarakat sepanjang tahun 2020 kemarin, Pak. Nah, ini artinya bahwa kesadaran masyarakat untuk investasi itu cukup meningkat, Pak, di tahun 2020 kemarin. Akses yang mudah, potensi return yang tinggi, jadi faktor pendorong bagi masyarakat ini untuk masuk ke dalam dunia investasi dan menjadi salah satu potensi penambahan income di tengah seret-seretnya ekonomi. Nah, kalau gitu berarti bagus dong kondisinya. Menurutku pribadi sih bagus banget, Pak. Tapi sayangnya di balik semua itu ada risiko yang jarang banget disadari oleh investor yang baru masuk di aktivitas investasinya. Emang sih lebih menarik untuk melihat potensi return daripada potensi loss ketika kita berinvestasi. Ya nggak apa-apa juga kalau preferensinya kayak gitu. Tapi sayangnya ini akan sangat berbahaya banget kalau ini dilakukan terus-menerus dalam jangka panjang. Udah banyak banget, Pak, tragedi-tragedi investasi yang terjadi sepanjang tahun 2020 karena tidak adanya mitigasi risiko terhadap investasi itu sendiri. Ada yang kehilangan uang besar-besaran karena salah masuk instrumen investasi, ada yang ikut-ikutan dalam investasi tapi ternyata malah investasi bodong, atau justru ada yang pakai uang pinjaman alias utang untuk berinvestasi di pasar modal tapi ternyata nilainya justru turun. Dari beberapa kasus tadi, aktivitas investasi di masyarakat ini memang banyak dipengaruhi oleh faktor FOMO, Pak. Ikut-ikutan sesuatu yang lagi hype dan nggak mau ketinggalan gitu maksudnya. Nah, jadinya karena ikut-ikutan aja, mitigasi risikonya juga nggak ada, analisanya juga sangat-sangat rendah. Dan menurutku ini bahaya banget kalau dipraktekin terus-menerus, Pak. Nah, jadi kalau gitu aktivitas investasi bahaya banget dong kalau gitu, Pak. Uang kita bisa hilang terus nggak balik lagi gitu. Ya mending duitnya tak simpen aja di bank selama-lamanya. Ya bukan kayak gitu, Pak, konklusinya. Pada dasarnya, investasi itu adalah aktivitas menanamkan modal pada sebuah instrumen dengan harapan keuntungan di masa yang akan datang. Lebih lanjut lagi, Pak, di Cambridge Dictionary, modal yang dimaksud tadi bukan cuma duit, Pak, tapi bisa jadi effort, bisa jadi waktu, bisa jadi aset fisik yang punya future value lebih tinggi. Dari sini jelas ya, Pak, ada dua prinsip yang perlu dipenuhi dalam aktivitas investasi, yaitu modal yang ditanamkan dan juga keuntungan atau return yang akan kita dapatkan di masa mendatang. Nah, masalahnya kan gini, Pak. Masa depan itu kan nggak jelas ya. Kita nggak akan ada yang tahu apa yang terjadi di masa depan itu. Jadi karena aktivitas investasi ini berkaitan dengan masa depan, maka aktivitas investasi bisa dibilang adalah kegiatan yang penuh dengan risiko atau ketidakpastian. Nah, di sini bakal kita bahas bareng tentang cara-cara yang bisa kita praktekin yang menurutku itu manjur buat meminimalisir risiko dan membuat alias memastikan aktivitas investasi kita adalah aktivitas yang aman. Yang pertama, tentuin dulu apa sebenarnya tujuan dari investasi kita itu. Ini penting banget cuy buat dilakuin. Karena kita perlu tahu uang kita ini kira-kira mau buat apa aja sih. Atau apa yang kita cari dari aktivitas investasi ini. Terus kira-kira mau berapa lama modal kita taruh di instrumen investasi itu. Terus terakhir mungkin return dari aktivitas investasi itu mau kita pakai buat apa aja. Jelas banget kalau tujuan atau goals dari investasi kita itu akan jadi guidelines alias panduan ketika kita akan melangkah pertama di dalam aktivitas investasi. Nah, setelah kita punya tujuan investasi, selanjutnya kita perlu tentuin risiko investasi yang bisa kita terima alias kita toleransi. Ini adalah hal yang jarang banget diketahui oleh investor, bahwa kita itu sebenarnya bisa loh, Pak, nentuin sendiri jenis risiko investasi yang bisa kita terima. Setidaknya aku punya 3 jenis investasi berdasarkan tingkat risiko yang dimilikinya. Ada konservatif, ada moderat, dan juga ada agresif. Yang pertama, investasi konservatif. Bukan Anda dong, konservatif. Konservatif, ya.
Oke, investasi konservatif adalah investasi yang punya risiko paling rendah, alias risiko kehilangan modal kita dalam investasi itu sangat-sangat kecil. Nah, jenis investasi ini punya potensi return sekitar 5-9%-an rata-rata ya di tiap tahunnya. Nah, teman-teman bisa temukan jenis investasi konservatif ini dalam instrumen deposito, obligasi, reksadana pasar uang, reksadana pendapatan tetap. Yang kedua adalah investasi moderat. Nah, kalau investasi moderat merupakan investasi yang punya risiko menengah alias sedang-sedang aja. Di mana potensi income yang akan dihasilkan oleh investasi moderat ini sekitar 10-12% tiap tahunnya. Nah, teman-teman bisa temukan tipe investasi moderat ini dalam reksadana saham dan emas. Yang terakhir nih Pak, adalah investasi agresif. Nah, kalau yang ini tingkat risikonya adalah yang paling tinggi. Alias kita punya risiko kehilangan modal kita yang kita investasiin itu besar banget Pak. Nah, tapi potensi income alias return dari investasi ini yang paling tinggi juga Pak. Sekitar 13-20% bahkan bisa lebih di tiap tahunnya. Nah, teman-teman bisa temukan jenis investasi ini melalui saham, cryptocurrency, forex, dan juga aset-aset properti yang lainnya. Nah, setidaknya ada 3 jenis investasi yang bisa kalian pilih sendiri ya Pak ya. Mana yang lebih cocok sama diri kalian. Nah, bisa kelihatan juga kan Pak polanya. Semakin tinggi potensi risikonya, maka potensi returnnya juga akan semakin tinggi. Sebaliknya, semakin rendah potensi risikonya, maka potensi returnnya juga semakin rendah. Kalau bahasa kerennya sih high risk high return, low risk low return. Cara terakhir yang menurutku juga penting untuk diterapkan sebelum kita mulai investasi adalah menggunakan uang dingin untuk aktivitas investasi kita, Pak. Apa itu uang dingin? Simpelnya gini deh, uang dingin itu adalah uang yang memang tidak dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan hidup apapun, apalagi kebutuhan hidup primer. Jadi ibaratnya, uang ini adalah sisa-sisa dari alokasi anggaran bulanan kita. Berapapun jumlahnya, menurutku itu worth it banget, Pak, kalau itu diinvestasikan ke berbagai macam instrumen investasi. Jadi nggak ada lagi tuh investasi pakai uang beli beras, uang kebutuhan rumah tangga, sampai uang hasil hutang. Lalu gimana dong kalau misalnya aku nggak punya uang dingin atau uangku aja udah habis buat kebutuhan hidupku sehari-hari? Ya nggak apa-apa Pak, penuhi dulu kebutuhan hidup dan juga siapin dana darurat dulu. Nggak perlu kok dipaksain buat investasi sekarang. Ya percuma kan kalau kita investasi tapi kita malah nggak bisa makan, nggak kenyang, bos. Lapar. Oke Pak. Menurutku investasi itu merupakan salah satu aktivitas ekonomi yang penting buat diri kita. Dengan investasi, kita tuh bisa ngamanin aset kita dari gerusan inflasi yang terus meninggi tiap tahunnya. Tapi, yang lebih penting dari itu adalah pelajari dulu atau analisa dulu aktivitas investasi yang mau kita jalankan. Kan bahaya banget ya Pak kalau kita mau jalan tapi kita nggak lihat dulu nih jalannya kayak gimana. Jadi menurutku untuk urusan investasi itu nggak perlu deh kita ngerasa ketinggalan daripada yang lain. Karena investasi itu bukan urusan cepet-cepetan kaya kok Pak. Pakai analisa sendiri, tentukan langkah dan tujuan kita sendiri. Karena investasi itu journey cuy. Dan masing-masing orang jurinya beda-beda kan. Oke, segitu aja videoku kali ini. Boleh banget share kalau teman-teman merasa video ini ada manfaatnya buat kalian. Sampai jumpa di video berikutnya. Dan selalu ingat cuy, tetap belajar keuangan supaya kita tetap jadi relevan. Bye. Di tahun 2020, krisis akibat COVID-19 mulai menjelang. Tiap aktivitas investasi ini